Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ma'hadil Islam wa akhlaquhul Islam wa ahfadhul ulama'i fi majlisil Islam alladzi yastamsaku fihi al-Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di masa saat ini di seluruh dunia umat Islam sedang bersedih, terutama di negara kita tercinta Republik Indonesia. Hari ini umat Islam dijadikan sasaran kejahatan oleh politik-politik kaum Yahudi dan Nasrani laknatullahi alaihim. Mereka umat Islam menjadi sasaran kejahatan, kehidupannya dibatasi, tidak diberi kebebasan, bahkan dimusuhi bila ingin menegakkan syariat agama Islam. Maka ketika kemungkaran bertebaran di mana-mana, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk mengadakan revolusi sosial dengan metode berhijrah sebagai strategi perjuangan. Maka insya Allah di malam yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah materi dengan tema hijrah dalam pandangan Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Ishaq mengatakan setelah nampak jelas persoalannya bagi Abdullah bin Jahsy dengan para sahabatnya, setelah turunnya ayat ini, mereka sangat mengharapkan adanya pahala, seraya berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mengharapkan adanya peperangan sehingga kami mendapatkan pahala mujahidin di dalam peperangan itu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 218, sehingga Allah telah memenuhi keinginan mereka dengan pemenuhan yang sangat memuaskan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti dasar ayat ini yaitu adalah ciri orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang berhijrah, berjihad, dan mereka hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas bersama. Saudara, hijrah berasal dari kata kerja yaitu lafaz hajar, yang berarti berpindah, memutuskan atau keluar dari suatu negeri menuju ke negeri yang lain. Lalu apa yang disebut hijrah di dalam nas-nas tersebut? Apakah kita harus berpindah dari Indonesia menuju Saudi Arabia? No. Apakah kita wajib berpindah dari Indonesia menuju Palestina? No, no. Apakah kita wajib berpindah dari Indonesia ke Indomaret? No, no, no. Tetapi saudara, lantas bagaimana kita melaksanakan hijrah di zaman sekarang? Sang Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan bahwa kita harus berhijrah dari 4 gerbang menuju 4 gerbang lainnya. Yang pertama, minal firqati ilal ittihad. Kita harus berhijrah dari perpecahan menuju persatuan. Saudara, jika kita lihat bagaimana nasib umat Islam di seluruh dunia, terutama negara-negara Islam di Timur Tengah, dari mulai Afghanistan, Suriah, Palestina, Irak, Mesir, sungguh sangat ironis, saudara. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berani meluluh lantahkan dan memporak-porandakan umat Islam dengan politiknya yang kecil. Lalu bagaimana kita umat Islam di Indonesia, bahkan mereka berani mencetuskan, seorang Manokwari berani mencetuskan bahwa Indonesia adalah kota Injil. Lalu kenapa ada kota-kota yang dipimpin oleh orang-orang kafir? Kenapa ada provinsi yang dipimpin oleh orang-orang kafir? Jelas saudara, hal ini terjadi karena di diri setiap umat Islam sangat krisis terhadap persatuan. Pepatah mutiara mengatakan al-ittihad asasun najah, bahwa persatuan adalah pangkalnya kesuksesan. Yang kedua, minal jahli ilal ilmi, berhijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Saudara, banyak manusia yang bercampur di lumpur-lumpur dosa, banyak manusia yang terjun ke dalam dunia-dunia fana, bahkan banyak pula orang-orang yang menyumbat di dalam dunia-dunia maksiat. Pantaslah baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-jahlu ra'su kulli khati'ati, bahwa kebodohan adalah pangkalnya kesalahan. Jangan pernah berani berjuang tanpa didasari ilmu pengetahuan, karena mustahil sebuah kesuksesan dapat diraih tanpa didasari ilmu pengetahuan. Seperti halnya lentera tanpa minyak, sampai kapanpun tidak akan pernah menyala. Yang ketiga,
minal jubni ila syaja'ah. Kita harus berhijrah dari ketakutan menuju keberanian. Kenapa saudara kita harus berhijrah dari ketakutan menuju keberanian? Karena kita umat Islam tidak hanya dituntut untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, tetapi kita juga umat Islam dituntut untuk menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang gagah. Sejarah mencatat dengan tinta emasnya, mengingatkan kepada kita bahwa kita kenal dengan Sayyidina Hamzah, seorang pedangnya Allah, panglima tempur yang tak terkalahkan. Betul, betul. Sayyidina Khalid bin Walid, sang asadullah, singanya Allah yang tidak pernah terkalahkan pula. Betul, betul. Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin yang tegas, berani. Betul, betul. Sayyidina Ali, pemuda yang gagah, kuat dan juga pemberani. Betul, betul. Mereka semua mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam jangan menjadi insan-insan penakut, pengecut dan juga pecundang di dalam agama Islam. Karena umat Islam harus berani mati demi tegaknya dinullah. Yang keempat, minal bukhli ila syafaqah. Kita harus berhijrah dari kikir menuju dermawan. Hadirin rahimakumullah, di masa saat ini umat Islam membutuhkan Siti Khadijah di era modern. Kita diperingatkan di dalam sejarah bahwa Siti Khadijah merupakan wanita yang kaya raya, tetapi semua hartanya habis, dihabiskan, dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk kepentingan agamanya Allah. Nabi pernah bersabda, maqamaddin illa bil mal, bahwa tidak akan tegak sebuah agama tanpa didorong dengan harta. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu mari kita sama-sama mengimpakkan sebahagian harta benda kita untuk dipakai di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, agar visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya di persada bumi ini. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya bahwa yang pertama, tanamkan iman dan ketakwaan yang kokoh dan kuat di akhir zaman ini, agar senantiasa kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhijrahlah, karena demikian merupakan momentum jalan pembuka dakwah. Yang ketiga, bersemangatlah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Teguhkan niat, bulatkan tekad dan bersemangatlah dalam membangun peradaban-peradaban Islam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.